Ya, pemirsa, posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan juga terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan menyebabkan wilayah Indonesia ini memiliki keragaman cuaca dan iklim tentunya. Akhir-akhir ini beberapa titik wilayah mengalami cuaca ekstrim seperti hujan deras, banjir dan juga angin kencang yang dapat menyebabkan dampak kerusakan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Dan untuk meminimalisir dampak kerusakan serta korban, peringatan dini cuaca ekstrim pun kini menjadi perhatian dan prioritas karena informasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian antisipasi dan juga imbauan atau peringatan dini yang sudah dimiliki mekanismenya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah hadir di studio bersama saya Kepala Sub Bidang Prediksi Cuaca BMKG Agi Wandala Putra. Selamat pagi Mas Agi. Terima kasih sudah hadir. Iya, beberapa waktu terakhir paling tidak 1 pekan terakhir ini sudah mulai cuaca sudah mulai ada berita macam-macam yang kami terima di Jakarta, Mas. Kemarin terakhir hari Sabtu itu di Jakabaring, kemudian tadi kita bacakan beritanya langsung di Sumatera Utara. Apa yang terjadi sebenarnya? Jika bicara dengan kondisi cuaca ya pada saat ini, memang saat ini itu adalah periode dari pancaroba atau peralihan cuaca menuju musim hujan. Jadi ini adalah semacam tanda ataupun peringatan kepada masyarakat bahwa kita nih di Indonesia sudah menuju periode musim hujan. Memang variasinya cukup bervariatif ya di wilayah Indonesia, di mana Sumatera lebih dahulu terjadi ataupun memasuki musim hujan. Dan karakteristik yang khas di periode musim pancaroba ini adalah perubahan cuaca yang sifatnya sporadis ataupun cepat begitu ya. Dan ini yang kita alami bahkan di Jakarta ya semalam. Iya, yang panas tiba-tiba langsung hujan begitu dalam waktu singkat. Betul, karakter yang khas sekali di wilayah kita benua maritim, di mana biasanya pada periode pancaroba ini intensitas hujan akan meningkat di sore dan juga malam hari. Nah, ini yang sore dan malam hari. Betul. Karena apa? Bisa jadi pada pagi hari kita akan merasakan relatif cerah gitu ya, panas ya, tetapi kemudian pada sore dan malam hari bisa terjadi perubahan cuaca yang sangat signifikan. Dan ini yang terjadi di sebagian besar kawasan Indonesia, khususnya Sumatera secara keseluruhan. Dan bagi kita di Jakarta ataupun Jawa bagian barat yang mulai merasakan, karena di saat ini dominasi cuaca hujan juga sudah cukup merata di Provinsi Jawa Barat, Banten dan juga DKI Jakarta. Ini adalah kita tahu seperti malam tadi begitu di Jakarta ini hujan deras begitu ya sejak mungkin sebelum tengah malam sampai dini hari. Begitu sekarang sudah mulai tenang. Dan ini akan terus mengulang bisa di musim pancaroba ini ya. Pertanyaannya kemudian Mas, seperti yang terjadi kemarin di Palembang hari Sabtu. Informasi yang kami dapat dari teman-teman lapangan di Palembang adalah sebenarnya peringatan dini ini sudah dikeluarkan 1 jam sebelumnya, benar Mas? Betul. Jadi ada beberapa mekanisme peringatan dini yang Mas Wahyu tadi sebutkan bahwa 1 jam sebelum itu adalah teknologi nowcasting. Jadi kita memiliki radar cuaca, BMKG memiliki 41 radar cuaca yang dia berfungsi bisa melihat area potensi hujan lebat sampai ke level kelurahan ataupun 500 meter saja. Semakin terlokalisir begitu ya? Betul, sampai area di mana area yang betul-betul akan hujan lebat itu bisa terdeteksi, tapi dia memang sifatnya nowcasting, artinya 1 hingga 3 jam ke depan yang baru bisa dideteksi. Nah itu kita miliki di berbagai wilayah Indonesia, provinsi, sehingga informasi 1 jam itu sudah merupakan lokasi detail di mana dia akan terjadi. Selain itu juga ada mekanisme harian di mana kita bisa deteksi 1 hari ke depan ataupun 12 jam ke depan misalnya, kita akan ketahui itu di mana area yang memiliki potensi hujan yang cukup intens di wilayah tersebut. Tentunya skalanya dia agak lebih besar. Bahkan dengan teknologi yang ada sekarang ini, BMKG juga sudah bisa mengcover dari range berbagai jarak waktu, antara lain 3 hari, kemudian juga 7 hari, bahkan sekarang kita punya sistem sampai 10 hari ke depan. Nah, teknologi ini yang kita gunakan. Tapi yang semakin dekat semakin jelas begitu ya? Tentu saja, ada yang kita ketahui sebagai teknologi remote sensing. Jadi satelit cuaca BMKG kita bisa meng-capture per 10 menit di seluruh kawasan Indonesia. Dan untuk lebih detail lagi, kita bisa menggunakan radar cuaca untuk mengklasterisasi ataupun mendeteksi wilayah-wilayah hingga skala yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Nah, pertanyaan itu soal edukasi, Mas. Bagaimana kita masyarakat bisa teredukasi? Himbauan peringatan dini apapun itu bentuknya, berapapun tenggat waktunya, baik bisa 1 jam, 3 hari, seminggu, bahkan 10 hari ini bisa terinformasikan. Kita tahu kalau misalnya di negara-negara 4 musim itu masyarakat sangat mengandalkan perakiraan cuaca setiap harinya. Karena itu cuacanya benar-benar unpredictable. Tetapi kita juga tidak kalah negara tropis yang tadi juga diinformasikan frekuensinya juga tinggi perubahan cuaca. Nah, itu bagaimana caranya? Mekanisme yang sudah dijalankan selama ini BMKG seperti apa? Jadi masyarakat Indonesia sebagai warga yang tinggal di kawasan maritim kontinen begitu ya, kita ini merupakan wilayah yang dalam kategori lumbungnya hujan. Sehingga betul sekali kita interaksi dengan cuaca ekstrim itu lebih sering kepada
hujan lebat begitu ya, kemudian angin kencang. Hujan dan angin kencang. Itu kemudian dampaknya macam-macam karena bisa longsor dan lain sebagainya. Secara dampak kita sangat rentan sekali ya, ada longsor, ada banjir, kemudian bahkan sekarang genangan saja juga menjadi kondisi yang cukup diperhatikan ya. Dan untuk itu kita beruntung ya, sekarang kita hidup di era digital sehingga pelayanan BMKG terkait dengan informasi cuaca itu dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai platform. Salah satunya misalnya BMKG mengembangkan satu aplikasi yang mudah sekali bisa diinstal dimanapun dengan Android ataupun aplikasi lain yang kita sebut dengan Info BMKG. Itu memudahkan masyarakat bisa mengakses bahkan hingga wilayah kecamatan di mana mereka berada. Ya, tapi kan lagi-lagi ini masalahnya edukasi, Mas ya. Betul. Artinya harus butuh kemauan dulu, ada urusan tertentu mungkin mengharuskan warga untuk mengakses situs-situs atau aplikasi tertentu begitu. Betul. Bagaimana caranya informasi ini bisa terdeliver dengan baik? Misalnya di Jakabaring, kalau kemarin itu 1 jam sebelumnya, kemudian ada plafon di stasiun LRT yang runtuh, saat itu masih ada calon penumpang, beruntungnya masih sempat melarikan diri begitu, mengevakuasi diri. Tetapi bagaimana mungkin misalnya informasi ini bisa terdeliver, misalnya langsung terdistribusi di stasiun-stasiun LRT seperti itu, di kawasan publik, di tempat umum dan lain sebagainya. Bisa tidak? Atau mungkin sudah dijalankan belum oleh BMKG? BMKG sudah melakukan upaya-upaya tertentu, misalnya kita membangun beberapa display informasi cuaca di lokasi strategis, misalnya di bandara, kemudian di salah satunya juga di wilayah publik misalnya ya. Tapi tentu saja itu terbatas ya, tidak bisa mengcover seluruh wilayah. Ini adalah langkah yang kita bisa lakukan bersama dengan masyarakat ataupun kawan-kawan di instansi terkait untuk lebih memperbanyak jalur informasi cuaca kepada masyarakat, karena betul informasi peringatan dini kita sudah bisa sampaikan sangat akurat hingga lokasi yang cukup detail gitu ya. Tetapi ketika itu tidak sampai ke masyarakat itu menjadi tidak sampai ke masyarakat itu juga. Langkah-langkah memang kita lakukan dengan berbagai cara, dari radio bahkan kita masih fungsikan. Radio. Karena di daerah-daerah terutama di remote area atau di daerah kecil itu sangat mengandalkan radio ya. Bahkan radio pantai itu pun juga selalu merelay informasi BMKG ke kawasan-kawasan remote yang memang sulit dijangkau ya. Dan sekarang ada platform lain misalnya SMS, kemudian berbagai platform kita gunakan, internet service dan juga aplikasi yang kita lihat mungkin sangat mudah ya digunakan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar mulai menggunakan informasi cuaca itu yang cukup penting. Supaya aware begitu. Betul. Memang kita tidak hidup di wilayah yang memiliki 4 kriteria musim, tetapi kita memiliki 2 musim, tetapi frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi itu justru sangat dominan dan cukup tinggi. Nah ini yang perlu kita teruskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mulai belajar dan memahami bahwa akibat intensitas hujan tinggi, angin kencang itu juga bisa memberikan dampak yang signifikan. Karena kalau kita bicara soal gempa misalnya, BMKG kan juga ini sudah bekerja sama dengan media untuk menaruh alat-alat khusus. Ya, sistem ketika nanti berbunyi ada gempa yang berpotensi tsunami ataupun skala Richter yang cukup tinggi, itu kemudian akan mudah ditangkap oleh teman-teman media, kemudian langsung dideliver ke publik. Bisa tidak mungkin seperti hujan dan kencang atau anomali cuaca yang terjadi ini, seperti itu sistemnya menurut Mas Agi? Jadi ada satu hal yang mungkin kita perlu diskusikan dan juga pelajari bersama dengan masyarakat, bahwa ketika kita bicara dengan kegempaan memang sifatnya faktual ya, sudah terjadi kita kemudian alertnya untuk tsunami disampaikan. Namun yang kedua terkait dengan cuaca itu terhadap yang kita sebut dengan uncertainty, jadi masih ada kecenderungan ketidakpastian. Nah ini adalah teknologi yang terus dikembangkan ya, terus diperkuat, termasuk juga memperbanyak jaringan observasi. Semakin banyak jaringan observasi kita semakin rapat, maka akurasi itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan informasi yang semakin lama semakin baik, karena teknologi prediksi cuaca juga semakin berkembang dengan prediksi cuaca numerik, namun juga bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, termasuk juga dengan link dengan media misalnya. Media tentu, karena kita memiliki akses yang luas, jangkauan. Ada yang kita sebut dengan WRS yang bisa link juga dengan provider telekomunikasi misalnya. Nah, ini juga perlu diklasifikasikan, karena kita ambil sampel saja Jakabaring. Itu terjadi dengan lokasi yang sangat kecil, Mas. Betul kan? Dia hujan lebat, cumulonimbus tumbuh di suatu area dan dia betul-betul terdampak dengan lokasi yang sangat rapat ataupun sangat kecil. Nah, ini yang perlu kita kembangkan bersama dan kita edukasi juga ke masyarakat bahwa ada variabel ataupun informasi cuaca yang bisa kita sampaikan langsung kepada masyarakat dengan geolocations, jadi betul-betul area di mana masyarakat itu berada. Dan bagaimana dia merespon, ya masyarakat merespon ketika bencana itu terjadi misalnya, itu juga perlu dilakukan edukasi juga di tataran pendidikan juga. Nah ini yang habit baru ya untuk masyarakat Indonesia yang perlu kita lakukan, karena tidak hanya menunggu kejadiannya saja gitu, tapi bagaimana sebelumnya, kemudian menanggapi setelah
bencana ataupun ancaman itu terjadi begitu ya. Plus juga persiapan lingkungan misalnya. Misalnya saat ini ya kita masuk